Pada pertemuan selanjutnya ini tentang sistem operasi, saya akan membahas tentang layanan sistem operasi. Apa itu layanan? Pertama, pembuatan program. Sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas yang membantu programmer dalam membuat program seperti editor. Walaupun bukan bagian dari sistem operasi, tapi layanan ini diakses melalui sistem operasi. Artinya kalau kita ingin membuat sebuah program atau mempelajari sebuah bahasa pemrograman, pada video saya sebelumnya telah saya jelaskan bahwa sistem bahasa pemrograman tidak akan berjalan kalau tidak ada sistem operasi. Jadi secara garis besar, sistem operasi itu mendukung kita untuk belajar tentang bahasa pemrograman. Yang kedua, eksekusi program. Sistem harus bisa meload program ke memori dan menjalankan program tersebut. Program harus bisa menghentikan pengeksekusiannya baik secara normal maupun tidak. Yang ketiga adalah operasi masukan atau keluaran. Program yang sedang dijalankan kadangkala membutuhkan masukan atau keluaran. Untuk efisiensi dan keamanan, pengguna biasanya tidak bisa mengatur peranti masukan atau keluaran secara langsung. Untuk itulah sistem operasi harus menyediakan mekanisme dalam melakukan operasi masukan atau keluaran. Poin keempat adalah manipulasi sistem berkas. Program harus membaca dan menulis berkas, dan kadangkala juga harus membuat dan menghapus berkas. Poin kelima adalah komunikasi. Kadangkala sebuah proses memerlukan informasi dari proses yang lain. Ada dua cara umum di mana komunikasi dapat dilakukan. Komunikasi dapat terjadi antara proses dalam satu komputer atau antara proses yang berada dalam komputer yang berbeda, tetapi dihubungkan oleh jaringan komputer. Komunikasi dapat dilakukan dengan share memori atau message passing, pesan, di mana sejumlah informasi dipindahkan di antara proses oleh sistem operasi. Poin keenam adalah deteksi error atau melihat kesalahan. Sistem operasi harus selalu waspada terhadap kemungkinan error. Error dapat terjadi di CPU dan memori perangkat keras, masukan keluaran, dan di dalam program yang dijalankan oleh pengguna tersebut. Untuk setiap jenis error, sistem operasi harus bisa mengambil langkah yang tepat untuk mempertahankan jalannya proses komputerisasi. Misalnya dengan menghentikan jalannya program, mencoba kembali melakukan operasi yang dijalankan, atau melaporkan kesalahan yang terjadi agar pengguna dapat mengambil langkah selanjutnya. Di sini ada layanan tambahan. Layanan tambahan itu yang pertama alokasi sumber daya. Ketika beberapa pengguna menggunakan sistem atau beberapa program dijalankan secara bersamaan, sumber daya harus dialokasikan bagi masing-masing pengguna dan program tersebut. Kedua, accounting.
Kita menginginkan agar jumlah pengguna yang menggunakan sumber daya dan jenis sumber daya yang digunakan selalu terjaga. Untuk itu, maka diperlukan suatu perhitungan dan statistik. Perhitungan ini diperlukan bagi seorang yang ingin merubah konfigurasi sistem untuk meningkatkan pelayanan. Poin ketiga adalah proteksi. Layanan proteksi memastikan bahwa segala akses sumber daya terkontrol, dan tentu saja keamanan terhadap gangguan dari luar sistem tersebut. Karena keamanan bisa saja dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi pengguna. Ini bisa dilakukan dengan meminta password bila ingin menggunakan sumber daya. Kita masuk ke sistem program. Sistem program menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengembangan program dan eksekusi berjalan dengan baik. Dapat dikategorikan pertama, manajemen atau manipulasi berkas. Membuat atau manipulasi berkas. Menghapus, mengcopy, merename, print, dan memanipulasi berkas dan direktori. Informasi status. Beberapa program meminta informasi tentang tanggal, jam, jumlah memori dan disk yang tersedia, jumlah pengguna, dan informasi yang sejenis. Ada juga modifikasi berkas. Membuat berkas dan memodifikasi isi berkas yang disimpan pada disk atau tape. Pendukung bahasa pemrograman. Kadangkala compiler, assembler, interpreter dari bahasa pemrograman diberikan kepada pengguna dengan bantuan sistem operasi. Poin selanjutnya adalah loading dan eksekusi program. Ketika program di-assembler atau di-compile, program tersebut harus di-load ke dalam memori untuk dieksekusi. Untuk itu, sistem harus menyediakan absolute loader. Jadi, ketika program itu akan kita compile, maka kita harus menyiapkan program tersebut untuk di-load ke dalam memori untuk dieksekusi. Poin selanjutnya adalah komunikasi. Menyediakan mekanisme komunikasi antara proses pengguna dan sistem komputer yang berbeda, sehingga pengguna bisa mengirim pesan, mengirim email, browsing, dan mentransfer berkas. Ada di sini sistem call. Dalam komputasi, sebuah sistem call adalah bagaimana sebuah program meminta layanan dari kernel sistem operasi. Sistem call menyediakan antarmuka antara proses dan sistem operasi. Kebanyakan operasi interaksi dengan sistem memerlukan izin yang tidak tersedia oleh user level proses atau proses tingkat pengguna. Misalnya input-output yang dilakukan pada perangkat ada pada sistem atau segala bentuk komunikasi dengan proses lain memerlukan penggunaan sistem call. Oleh karena itu harus ada suatu bentuk komunikasi antara user dan hardware. Komunikasi itu terjadi dalam bentuk sistem call. Sistem operasi melalui selnya akan menangkap perintah dari user yang kemudian akan dikomunikasikan melalui sistem call. Disinilah peran sistem operasi sebagai jembatan komunikasi antara user dan hardware yang terjadi tersebut. Sistem call itu sendiri umumnya ditulis dalam bahasa C dan C++.
Mengenai sel, sel itu sendiri secara umum adalah layer yang berfungsi sebagai interface antara user dan inti dalam sistem operasi atau kernel. Melalui sel, user dapat memberi perintah-perintah yang akan dikirim ke sistem operasi, sehingga sel ini merupakan layer yang menerima interaksi dari user secara langsung. Sel dalam bentuk sistem operasi secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah CLE, Command Line, dan Grafika atau GUI. Jadi dengan kata lain, sistem call berperan sebagai interface dalam layanan-layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Ini adalah contoh sistem call di dalam program yang membaca data dari satu file lalu mengkopinya ke file lain. Tiga metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi. Melalui registrasi, yaitu menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori atau alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam registrasi. Menyimpan parameter ke dalam stack oleh program dan melakukan pop-off pada stack oleh sistem operasi. Jenis sistem call. Sistem calls yang berhubungan dengan kontrol proses antara lain ketika menghentikan pengeksekusian program, baik secara normal maupun tidak normal. Selama proses dieksekusi, kadangkala diperlukan untuk meload atau mengeksekusi program lain. Di sini diperlukan lagi suatu sistem call. Juga ketika membuat proses baru dan menghentikan sebuah proses, ada juga sistem call yang dipanggil ketika ingin meminta dan merubah atribut dari suatu proses. Microsoft DOS adalah contoh dari sistem single tasking. Microsoft DOS menggunakan metode yang sederhana dalam menjalankan program dan tidak menciptakan proses baru. Program di-load ke dalam memori, kemudian program dijalankan. Ini gambaran dari eksekusi dari Microsoft DOS. Kita lanjut ke sistem calls manajemen proses. Sistem calls untuk manajemen proses diperlukan untuk mengatur proses-proses yang sedang berjalan. Kita dapat melihat pengguna sistem call untuk manajemen proses pada sistem operasi Unix. Contoh yang paling baik untuk melihat bagaimana sistem call bekerja untuk manajemen proses adalah fork. Fork adalah suatu satuan cara untuk membuat suatu proses baru pada sistem Unix. Fork membuat duplikasi yang mirip dengan proses aslinya, termasuk file deskriptor, registrasi, dan lain-lainnya. Setelah perintah fork, kill akan mengeksekusi kode yang berbeda dengan perintahnya.
Bayangkan yang terjadi pada sel. Sel akan membaca komen dari terminal, melakukan fork pada child, kemudian child untuk mengeksekusi program tersebut, dan membaca komen lainnya ketika child terminal. Untuk menunggu child selesai, parent akan mengeksekusi sistem call yang hanya akan menunggu sistem child selesai. Kita lihat dari ilustrasi di atas tersebut dapat mengetahui bagaimana sistem call dipakai untuk manajemen proses. Sistem call manajemen berkas. Sistem call yang berhubungan dengan berkas sangat diperlukan, seperti ketika kita ingin membuat atau menghapus suatu berkas, atau ketika ingin membuka atau menutup suatu berkas yang telah ada, membaca berkas tersebut, dan menulis berkas tersebut. Sistem call juga diperlukan ketika kita ingin mengetahui atribut dari suatu berkas, atau ketika kita juga ingin merubah atribut tersebut. Yang termasuk atribut berkas adalah nama berkas, jenis berkas, dan lain-lain. Ada juga sistem calls yang menyediakan mekanisme lain yang berhubungan dengan direktori atau sistem berkas secara keseluruhan. Jadi bukan hanya berhubungan dari satu spesifik berkas. Contohnya membuat atau menghapus suatu direktori dan lain-lain. Sistem calls manajemen piranti. Program yang sedang dijalankan kadangkala memerlukan tambahan sumber daya. Jika banyak pengguna yang menggunakan sistem, maka jika memerlukan tambahan sumber daya, maka harus meminta piranti terlebih dahulu. Dan setelah selesai penggunaannya harus dilepaskan kembali. Ketika sebuah piranti telah diminta dan dialokasikan, maka piranti tersebut bisa dibaca, ditulis, atau direposisi. Sistem calls informasi maintenance. Beberapa sistem calls disediakan untuk membantu pertukaran informasi antara pengguna dan sistem operasi. Contohnya, sistem calls untuk meminta dan mengatur waktu dan tanggal, atau meminta informasi tentang sistem itu sendiri, seperti jumlah pengguna, jumlah memori dan disk yang masih bisa digunakan. Juga sistem calls untuk meminta informasi tentang proses yang disimpan oleh sistem, dan sistem call untuk mereset informasi tersebut atau merubahnya. Sistem call komunikasi. Ada dua model komunikasi. Message passing. Pertukaran informasi dilakukan melalui fasilitas komunikasi atau proses yang disediakan oleh sistem operasi, dan share memory. Proses pengguna memori yang bisa digunakan oleh berbagai proses untuk pertukaran informasi dengan membaca dan menulis data pada memori tersebut. Ini gambar dari multiprogram pada Unix. Dalam message, sebelum komunikasi dapat dilakukan, harus dibangun dulu sebuah koneksi. Untuk itu diperlukan suatu sistem call dalam pengaturan koneksi tersebut, dalam bentuk menghubungkan koneksi tersebut walaupun dalam memutuskan koneksi tersebut ketika komunikasi sudah selesai dilakukan. Ini gambaran dari sebuah mekanisme komunikasi. Pada materi ini saya dapat membuat suatu rangkuman bahwa layanan sistem operasi dirancang untuk membuat programming menjadi lebih mudah. Sistem operasi mempunyai 5 layanan utama dan 3 layanan tambahan. Sistem call ada 5 jenis.
Sistem program menyediakan environment dan memungkinkan pengembangan program dan eksekusi berjalan dengan baik. Masuk kepada struktur sistem operasi. Ini ada beberapa menurut para ahli, yaitu struktur sistem operasi ada 3 cara: struktur sederhana, pendekatan berlapis, dan kernel mikro. Struktur sederhana bahwa sistem yang tidak terstruktur dengan baik, sehingga sistem operasi seperti ini dimulai dengan sistem yang lebih kecil, sederhana, dan terbatas. Kemudian berkembang dengan cakupan yang original. Contoh sistem seperti ini adalah Microsoft DOS yang disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada ruang yang sedikit karena keterbatasan perangkat keras untuk menjalankannya. Contoh lain adalah Unix. Sistem operasi Unix yang terdiri dari 2 bagian yang terpisah, yaitu kernel dan program sistem. Kernel selanjutnya dibagi 2 bagian, yaitu antarmuka dan device driver. Kernel mendukung sistem berkas, penjadwalan CPU, manajemen memori, dan fungsi sistem operasi lainnya melalui sistem call. Pendekatan berlapis. Sistem operasi dibagi menjadi 2 lapisan yang masing-masing dibangun di atas lapisan yang lebih rendah. Lapisan yang lebih rendah menyediakan layanan untuk lapisan yang lebih tinggi. Lapisan yang paling bawah adalah perangkat keras dan yang lapisan paling tinggi adalah user interface. Sedangkan menurut Tannenbaum dan Woodhull, sistem terlapis terdiri dari 6 lapisan. Lapisan 0, lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, 4, 5. Lapisan 0 mengatur alokasi prosesor, pertukaran antara proses ketika interupsi terjadi pada waktu habis. Lapisan ini mendukung dasar multi-programming pada CPU. Jadi ada 6 lapisan. Lapisan 0, lapisan pertama, dan lapisan kedua. Lapisan pertama mengalokasikan ruang proses dari memori utama pada 512 kW RAM yang digunakan untuk menahan bagian proses ketika tidak ada ruang di memori utama. Lapisan kedua menangani komunikasi antara masing-masing proses dan operator konsol. Pada lapisan ini, masing-masing proses secara efektif memiliki operator konsol sendiri. Masuk ke lapisan ketiga, mengatur peranti dan menampung informasi yang mengalir dari dan ke proses tersebut. Lapisan keempat, tempat program pengguna. Lapisan kelima merupakan operator sistem. Jadi ada 6 lapisan. Ini gambaran dari lapisan pada sistem operasi. Menurut Sterling, model tingkatan sistem operasi yang mengaplikasikan prinsip ini dapat dilihat pada tabel berikut yang terdiri dari level-level.
Jadi ada beberapa level. Level pertama terdiri sirkuit elektronik, di mana objek yang ditangani adalah register memori cell dan gerbang logika. Operasi pada proyek ini seperti membersihkan register atau membaca lokasi memori. Level kedua adalah set instruksi pada prosesor. Operasinya adalah instruksi bahasa mesin seperti menambah, mengurangi, load, dan store. Level ketiga, tambahan konsep prosedur atau subrutin ditambah operasi sel atau retune. Level keempat, mengenalkan interupsi yang menyebabkan prosesor harus menyimpan perintah yang harus dijalankan dan memanggil rutin penanganan interupsi tersebut. Ini adalah tabel level pada sistem operasi. Empat level pertama bukan bagian sistem operasi, tetapi bagian dari perangkat keras. Meskipun demikian, beberapa elemen sistem operasi mulai tampil pada level-level ini, seperti rutin penanganan interupsi. Pada level kelima, kita mulai masuk ke bagian sistem operasi dan konsepnya berhubungan dengan multiprogramming. Level kelima ini mengenalkan ide proses dalam mengeksekusi program. Kebutuhan-kebutuhan dasar pada sistem operasi untuk mendukung proses ganda termasuk kemampuan mensuspend dan meresume proses. Ini membutuhkan register perangkat keras untuk menyimpan agar eksekusi bisa ditukar antara satu proses ke proses lainnya. Level ke-6 mengatasi penyimpanan sekunder dari komputer. Level ini untuk menjadwalkan operasi dan menanggapi permintaan proses dalam melengkapi suatu proses. Level ke-7 membuat alamat logik untuk proses. Level ini mengatur alamat virtual ke dalam blok yang bisa dipindahkan antara memori utama dan memori tambahan. Cara-cara yang sering dipakai adalah menggunakan ukuran halaman yang tetap, menggunakan segmen sepanjang variabelnya, dan menggunakan cara keduanya. Ketika blok yang dibutuhkan tidak ada di memori utama, alamat logis pada level ini meminta transfer dari level ke-6. Sampai poin ini, sistem operasi mengatasi sumber daya dari prosesor tunggal. Mulai level 8, sistem operasi mengatasi objek eksternal seperti piranti bagian luar, jaringan, dan sisipan komputer pada jaringan. Masuk ke level 8. Level 8 mengatasi komunikasi informasi dan pesan-pesan antar proses, di mana pada level 5 disediakan mekanisme penanda yang kuno yang memungkinkan untuk sinkronisasi proses. Pada level ini mengatasi pembagian informasi yang lebih banyak. Salah satu piranti yang paling sesuai adalah pipa, yang menerima output suatu proses dan memberi input ke proses lain. Level 9 mendukung penyimpanan jangka panjang yang disebut dengan berkas. Pada level ini, data penyimpanan sekunder ditampilkan pada tingkat abstrak, panjang variabel yang terpisah. Hal ini bertentangan tampilan yang berorientasi perangkat keras dari penyimpanan sekunder. Level 10 menyediakan akses ke piranti eksternal menggunakan termuka standar. Dan level 11 bertanggung jawab mempertahankan hubungan antara internal dan eksternal. Level ke-12 menyediakan suatu fasilisator yang penuh tampilan untuk mendukung proses.
Masuk ke level 13, menyediakan antarmuka dari sistem operasi dengan pengguna yang dianggap sebagai shell atau dinding karena memisahkan pengguna dengan sistem operasi, dan menampilkan sistem operasi dengan sederhana sebagai kumpulan servis atau layanan. Dari ketiga sumber di atas dapat kita simpulkan bahwa lapisan sistem operasi secara umum terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah perangkat keras, kedua sistem operasi, ketiga kelengkapan, dan keempat adalah program aplikasi. Ini adalah gambaran dari lapisan sistem operasi secara umum. Program aplikasi, kelengkapan, sistem operasi, dan perangkat keras. Ini adalah gambaran dari sebuah kernel mikro. Kernel adalah komponen sentral dari sistem operasi. Ia mengatur hal-hal seperti handle untuk penyimpanan layanan interupsi, membagi proses dalam prosesor, memori manajemen, input-output, dan sebagainya. Atau dengan kata lain, ia adalah jembatan antara hardware dan software. Seperti kita lihat gambar yang di samping. Ini adalah gambaran cara tradisional untuk membangun sistem operasi adalah dengan membuat kernel monolitis, yaitu semua fungsi disediakan oleh kernel, dan ini menjadikan kernel suatu program yang besar dan kompleks. Cara yang lebih modern adalah dengan menggunakan kernel mikro. Pada awalnya, konsep mikrokernel dikembangkan oleh sistem operasi March. Ide dasar dari pengembangan kernel mikro adalah bahwa hanya fitur-fitur yang perlu saja yang diimplementasikan dalam kernel, yang bisa berbeda tergantung di sistem operasi, desain sistem operasi. Walaupun garis pembatas mengenai apa saja yang berada di dalam dan di luar kernel mikro bisa berbeda antara desain yang satu dengan yang lainnya, namun ada karakteristik yang umum, yaitu service yang umumnya menjadi bagian sistem operasi menjadi subsistem eksternal yang bisa berinteraksi satu sama lain dan dengan kernel tertentu dan kernel tentunya. Ini mencakup device driver, file system, virtual memory, manager, dan lain sebagainya. Komponen-komponen sistem operasi yang berada di luar kernel mikro diimplementasikan sebagai server proses dan berkomunikasi dengan message facing via kernel mikro. Misalnya jika user ingin membuat berkas baru, dia mengirim pesan ke file sistem server, atau jika ingin membuat proses baru, dia mengirimkan pesan ke proses server. Ini gambaran dari struktur kernel mikro. Ini ada beberapa kelebihan dari kernel mikro. Interface yang seragam. Proses tidak lagi dibedakan antara baik antara kernel level maupun user level, karena semuanya berkomunikasi via message. Jadi ini ada beberapa kelebihan dari kernel mikro. Kita masuk ke boot. Jika komputer dihidupkan yang dikenal dengan nama booting, komputer akan menjalankan bootstrap, yaitu yaitu sebuah program sederhana yang disimpan dalam ROM yang berbentuk chip CMOS. Terus chip CMOS modern biasanya bertipe electrical, yaitu memori non volatile, tidak terhapus jika power dimatikan, atau tidak hilang pada saat komputer dimatikan, yang dapat ditulis dan dihapus dengan pulsa elektronik. Lalu bootstrap program ini lebih dikenal dengan sebutan BIOS, Basic Input Output System.
WhatsApp program utama yang biasa terletak pada motherboard akan memeriksa perangkat keras utama dan melakukan inisialisasi terhadap program dalam hardware yang dikenal dengan nama firmware. WhatsApp program utama kemudian akan mencari dan meload kernel sistem operasi ke memori, lalu dilanjutkan dengan inisialisasi sistem operasi. Dari sini program sistem operasi akan menunggu kejadian tersebut. Kejadian ini akan menentukan apa yang akan dilakukan oleh sistem operasi berikutnya. Ada juga tuning. Adalah mungkin atau mendesain, mengkode, dan mengimplementasikan sebuah sistem operasi khusus untuk satu mesin di suatu site. Pada umumnya sistem operasi dibuat untuk berjalan pada beberapa kelas mesin di berbagai site dan berbagai konfigurasi. Sistem program membaca dari berkas yang diberikan, atau mungkin bertanya pada operator tentang informasi yang berhubungan dengan perangkat keras tersebut. Antara lain, CPU apa yang digunakan, pilihan yang diinstal, berapa banyak memori yang tersedia, peralatan yang tersedia, pilihan sistem operasi apa saja yang diinginkan atau parameter yang digunakan. Satu kali informasi didapat bisa digunakan dengan berbagai cara. Kita masuk ke kompilasi kernel. Seperti yang telah diketahui, kernel adalah program yang dimuat pada saat boot yang berfungsi sebagai interface antara user level program dengan hardware. Secara teknis, Linux hanyalah sebuah kernel. Program lain seperti editor, kompilator, dan manajer yang disertakan dalam paket hanyalah distribusi yang melengkapi kernel menjadi sebuah sistem operasi yang lengkap. Ada beberapa langkah yang umumnya dilakukan dalam mengkompilasi kernel tersebut. Kita download kernelnya. Tempat untuk mendownload kernel ada di beberapa situs internet. Silakan baca video ini yang tampil di situ. Di bawah sekali, kernel genap pada saat dirilis tidak ada penambahan lagi dan dianggap sudah stabil. Percobaan terhadap fitur terbaru biasanya dilakukan pada kernel dengan nomor minor yang ganjil 2 angka terakhir dalam kurung 11 menunjukkan nomor revisi. Ini menandakan kalian 4 versi tersebut. Selama tahap pengembangan, nomor ini cepat berubah, kadang sampai 2 kali dalam seminggu. Ini adalah beberapa langkah umum yang dilakukan dalam kompilasi kernel. Konfigurasi kernel adalah tahap terpenting yang menentukan kualitas sebuah kernel. Mana yang harus diikutkan dan mana pula yang harus ditinggalkan sesuai tuntutan hardware dan keperluan. Kernel itu pilih fitur-fitur yang sering digunakan atau jadikan modul untuk fitur yang tidak sering digunakan. Jangan memasukkan fitur-fitur yang tidak dibutuhkan. Ini ada patch kernelnya. Kita masuk pada sistem prosesor jamak. Pada umumnya setiap komputer dilengkapi dengan satu buah prosesor. Namun dewasa ini 2005 mulai umum jika sebuah sistem komputer memiliki lebih dari satu prosesor. Terdapat dua jenis sistem prosesor jamak, yaitu SMP dan ASMP. Dalam SMP, setiap prosesor menjalankan salinan identik dari sistem operasi dan banyak job yang dapat berjalan di suatu waktu tanpa mengurangi kinerjanya.
Sementara itu, dalam ASMP, setiap prosesor diberikan suatu tugas yang spesifik. Sebuah prosesor bertindak sebagai master prosesor yang bertugas menjadwalan dan mengalokasikan pekerjaan dalam prosesor lain. Umumnya ASMP digunakan pada sistem yang besar. Ini ada beberapa poin. Sistem operasi jamak memiliki beberapa keunggulan. Ya, di situ ada 3 poin. Poin ketiga itu peningkatan kehandalan. Jika satu prosesor mengalami suatu gangguan, maka prosesor yang terjadi masih dapat berjalan dengan baik. Masuk kepada sistem terdistribusi. Melaksanakan komputerisasi terdistribusi di antara beberapa prosesor. Hanya saja, komputerisasi bersifat loose selling, yaitu setiap prosesor mempunyai memori sendiri. Komunikasi terjadi melalui bus atau jalur telepon. Keuntungannya hampir sama dengan prosesor jamak, yaitu pada pembagian sumber daya dan komputasi lebih cepat. Namun, pada distribusi sistem juga terdapat keuntungan lain, yaitu memungkinkan komunikasi antar komputer. Kumpulan prosesornya saling berinteraksi melalui saluran komunikasi seperti LAN dan WAN. Karena saling berkomunikasi, kumpulan prosesor tersebut mampu saling berbagi beban kerja, data, serta sumber daya lainnya. Terdapat kurangnya 3 model dalam sistem terdistribusi ini. Pertama, sistem klien atau server yang membagi jaringan berdasarkan pemberi dan penerima jasa layanan. Point to point, di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Sistem cluster ialah gabungan dari beberapa sistem individual yang dikumpulkan pada suatu lokasi, saling berbagi tempat penyimpanan data, dan saling terhubung dalam jaringan. Dalam sistem cluster memiliki persamaan dengan sistem paralel dalam hal penggabungan beberapa CPU untuk meningkatkan kinerja komputerisasi. Jika salah satu mesin mengalami masalah dalam menjalankan tugas, maka mesin lain dapat mengambil alih beberapa tugas lain. Dengan demikian, sistem akan lebih andal dalam melakukan komputasi. Salah satu solusi dari masalah kurangnya daya komputasi adalah dengan menyalakan aplikasi pada sejumlah komputer individual yang berhubung dengan jaringan. Teknik yang pertama kali dikembangkan pada awal era 1980-an ini sekarang telah diaplikasikan pada berbagai pusat superkomputer, laboratorium, riset, dan industri. Superkomputer tercepat di dunia saat ini terdiri dari sekumpulan mikroprosesor. Sebagai contoh, di situ ASCII bersusun atas 8.000 prosesor. Banyak di antara laboratorium riset yang menjalankan visi sederhana yang membantu cluster untuk melakukan perhitungan dan analisa data. Kemajuan ini juga tidak lepas dari dikembangkannya algoritma khusus yang dapat mengeksploitasi penggunaan sebuah prosesor secara efektif. Walaupun clustering dapat menyediakan peningkatan daya komputasi secara signifikan, sebuah cluster membutuhkan fasilitas khusus dengan dibangun di atas sebuah lokasi tunggal. Ini memunculkan persoalan beberapa besar ruang yang dapat disediakan untuk menampung sekian banyak komputer yang bekerja secara bersamaan.
Hal ini memunculkan persoalan baru di mana dibutuhkan investasi ekstra untuk membangun gedung-gedung baru khusus sebagai lokasi cluster. Kemajuan teknologi komunikasi menawarkan solusi berupa pendekatan desentralisasi untuk mengatasi kebutuhan akan daya komputasi yang lebih tinggi dengan ongkos yang rasional. Kita masuk kepada sistem waktu nyata. Sistem waktu nyata ialah suatu sistem yang mengharuskan suatu komputasi selesai dalam jangka waktu tertentu. Jika komputasi ternyata belum selesai, maka sistem dianggap gagal dan melakukan tugasnya. Ada beberapa aspek lain dalam aspek sistem operasi yang lain yang kurang cocok diuraikan dalam bab ini, pendahuluan ini. Saya akan ditutup dari proses bahasa ini akan disinggung secara singkat transaksi multimedia, komunikasi basis jaringan, dan smart card. Jadi dapat kita simpulkan bahwa komponen-komponen sistem operasi dapat dihubungkan satu sama lain dengan 3 cara. Pertama dengan struktur sederhana, kemudian berkembang dengan cakupan yang original. Kedua dengan pendekatan terlapis atau layer. Lapisan paling rendah menyediakan layanan untuk lapisan yang lebih tinggi. Model sistem operasi ini terdiri dari 13 level. Ketiga, dengan metode kernel mikro, di mana sistem operasi disusun dalam bentuk kernel yang lebih kecil. Oke, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.